صلى الله عليك يا مولاي وسيدي يا رسول الله. صلى الله عليك يا مولاي وسيدي وحبيبي يا رسول الله. صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيدة نساء العالمين. صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم منا جميعا سلام الله أبدا ما بقينا وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهد منا لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. إنا لله وإنا إليه راجعون. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وأصلح لنا شأننا كله. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف وأفضل أنبيائه ورسله حبيبه ونجيبه وصفيه وخيرته على خلقه المحمود الأحمد العبد المؤيد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين وأصحابه المنتجبين، سيما
siyama baqiyatillahi fil aradin, najalallahu ta'ala farajahu syarif wa ja'alna jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min atba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tidak akan pernah berhenti mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih disertakan, diterima untuk hadir di majelis-majelis yang mulia, yang penuh berkah dan penuh keagungan, seperti majelis Layali Al-Muharram. Kita malam ini berada di malam ke-6 dari Layali Al-Muharram. Kemarin kita telah banyak berbicara tentang hati, ya, bahwa majelis ini adalah majlisul qulub, majelis untuk hati-hati kita, majlisul qulub. Dan memang kita bertujuan untuk menyatukan atau mendekatkan atau melakukan sinkronisasi hati kita dengan hati-hati atau dengan hati para manusia yang suci itu alaihimussalam. Yang dimaksud dengan menyatukan hati adalah kita benar-benar ingin hati kita ini terpaut dengan mereka. Karena itu di majelis seperti ini kita perlu untuk melakukan aktivasi terhadap hati kita. Jadi hati kita itu, kita tidak hanya hadir di majelis, tapi kita memanfaatkan 1, 2, 3 jam yang kita duduk di majelis ini untuk betul-betul kita rasakan kehangatan dan keberkahan majelis ini. Jadi kita berusaha untuk, kalau majelis ini adalah majelis Al-Husain, ya, kita berusaha untuk berbicara dengan Al-Husain, ya. Biar hati kita, ruh kita berbicara dengan Al-Husain. Dan kita sambil kita bersalam kepada beliau, sambil kita menyapa beliau, sambil kita mengingat beliau, kita ingin, ya Husain, tautkan hatiku dengan hatimu. Satukan hatiku dengan hatimu. Kalau seandainya hatiku tidak layak untuk bersatu dengan hatimu, setidaknya jangan jauhkan hatiku dengan hatimu. Dekatkan hatiku dengan hatimu, ya Aba Abdillah. Dalam ziarah kita kepada Al-Ma'sumin, saya tidak tahu teman-teman di Al-Muhibbin ini punya rutinitas baca Az-Ziyarah Al-Jami' Al-Kabira atau tidak? Ada, ya, setiap minggu sekali, ya, di Selasa malam. Ahsantum. Itu memang ziarah yang luar biasa. Dalam ziarah itu ada upaya kita diajarkan untuk membuat tautan antara kita dengan mereka. Tautan itu dilahirkan dalam kalimat seperti fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum. Sampai diulang gitu, fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum. Dan bahkan biasanya di bagian itu kita ulang lagi kan, ya. Fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum, fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum. Begitu kan? Itu maksud saya adalah bagaimana ketika kita membaca kalimat-kalimat yang ada dalam Az-Ziyarah Al-Jami' Al-Kabirah, yang itu adalah ajaran dari
maksum untuk kita berziarah kepada para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam, termasuk Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, itu kita memang membuat semacam pernyataan penegasan bahwa ya imam, aku ini bersama kalian. Aku tidak mau tidak bersama kalian. Aku tidak bersama musuh-musuh kalian. Fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum. Kenapa kok kita bersama mereka? Karena amantu bikum. Aku beriman dengan kalian. Aku ini memahami kalian dengan keimanan loh ya. Tidak ikut-ikutan loh ya. Aku paham posisi kalian. Aku paham siapa kalian. Kalian adalah insan-insan ilahi yang memang Tuhan meminta kami untuk menautkan diri kami kepada kalian. Walakumul mawaddatul wajibah. Ya, dalam ziarah Jami'ah Al-Kabirah ini juga ada pernyataan walakumul mawaddatul wajibah. Bagi kalian ada al-mawaddah al-wajibah. Artinya dari Tuhan kita diwajibkan untuk mencintai kalian. Walakumul mawaddatul wajibah. Fama'akum ma'akum la ma'aduwikum. Kenapa? Amantu bikum, karena aku beriman kepada kalian. Wa tawallaitu akhirakum bima tawallaitu bihi awwalakum. Aku ikut kalian dari awal sampai akhir. Yang akhir kami ikuti, yang awal juga kami ikuti. Jadi aku tidak mau sedetik pun di zaman apapun, di masa apapun aku tidak bersama kalian. Aku tidak mau. Makanya ketika kita sudah menyatakan fama akum ma'akum, itu artinya bahkan hal-hal yang urusannya dengan ego kita, dengan kepentingan kita, itu kita sudah harus berani untuk meleburnya. Kalau memang hal-hal itu akan mencegah kita untuk bersama Ahlul Bait. Anda kalau zalim, Anda tidak bisa bersama mereka. Anda kalau masih makan hak orang lain, Anda tidak bisa bersama mereka. Hati kita ini kalau masih kotor, kita tidak bisa bersama mereka. Jadi kita harus memaknai kebersamaan dengan mereka itu. Wa tawallaitu akhirakum bima tawallaitu bihi awwalakum. Kemudian wa bari'tu ilallahi azza wa jalla min a'daikum. Pokoknya semua yang bersinggungan dengan kalian, aku juga berlepas diri dari mereka. Aku tidak mau dekat-dekat dengan mereka. Bahkan kalaupun aku dapat sesuatu dari mereka, aku akan tolak. Aku tidak mau, karena kalian adalah musuh-musuh Ahlul Bait. Aku tidak mau. Pantang aku menerima sesuatu dari musuh-musuh Ahlul Bait. Dan musuh-musuh itu predikannya adalah minal jibti wat taghut. Jadi siapapun yang mengambil jalan selain jalan Allah, al-jibti wat taghut, kemudian wasyayatin, ya wa hizbihimudz zalimina lakum. Jadi orang-orang yang memusuhi kalian sudah pasti aku akan berlepas diri, aku tidak mau dengan mereka. Memusuhi kalian, aku pantang untuk bersama mereka. Jadi kalau kita sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang mencintai Ar-Rasul, sebagai orang yang beriman, kemudian ada orang-orang yang jelas-jelas memusuhi Ahlul Bait, tidak berhak kita bersama mereka. Anda berdusta beriman kepada Tuhan, Anda berdusta beriman kepada Ar-Rasul. Kalau kemudian Anda bersama orang-orang yang menzalimi Ar-Rasul dan keluarganya, berdusta Anda, tidak bisa. Anda diwajibkan mencintai Ahlul Bait, kok Anda bersama musuhnya? Anda melawan Tuhan itu. Secara tidak sadar Anda melawan Tuhan. Tidak bisa Anda buat kemasan, saya juga bersama mereka Ahlul Bait, saya juga bersama yang musuh Ahlul Bait. Tidak bisa, tidak nyampur ini. Tidak bisa. Kita harus jujur. Anda bersama atau tidak? Kalau tidak bersama semuanya, ya tidak apa-apa. Atau Anda bersama semuanya, berarti Anda tidak bersama semuanya. Nah, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, majelis-majelis seperti ini adalah kesempatan kita untuk kembali mengukuhkan kebersamaan kita dengan mereka. Kita pastikan diri kita ini bersama mereka di mana saja, kapan saja. Di mana saja, kapan saja. Nah, dan
Ketika kita mendapatkan ma'rifah yang seperti ini, itu adalah anugerah. Anda kenal dengan Rasulullah, Anda kenal dengan Ahlul Bait yang suci, itu anugerah. Anda kemudian menjadi pengikut mereka, itu anugerah. Itu harus Anda syukuri itu nikmat ini, nikmat ma'rifah, dan nikmat akhirnya Anda memutuskan untuk bersama manusia-manusia yang suci. Anda tidak bersama sembarang manusia, tapi Anda bersama manusia-manusia yang suci. Bersama orang yang di Al-Quran dikatakan innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tadhhira. Artinya secara logika pilihan Anda sudah benar, pertahankan pilihan ini. Fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum. Dan sebenarnya bersama Ahlul Bait, bersama Rasul dan bersama Ahlul Bait ini sudah didesain juga oleh Ahlul Bait. Sudah dijadikan kultur. Ini bayangkan ketika ada bulan Muharram, kemudian kita semua tertaut dengan Al-Husain. Semua bergerak untuk Al-Husain. Semua menghidupkan malam-malam Muharram. Ini anugerah besar di mana kita bisa artinya ketika Anda ditanya, Anda mau tidak bersama orang yang suci? Iya mau. Di mana Anda bersama orang yang suci? Kita diberi kesempatan layali al-Muharram. Kita bersama Al-Husain. Ini bukti saya bersama Al-Husain. Sebelumnya di bulan Dzulhijjah Anda bersama Amirul Mukminin. Pada Yaumul Ghadir, ketika Anda memperingati Yaumul Mubahalah, Anda bersama Ahlul Kisah. Ketika Anda mengingat turunnya ayat innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas shalat wa yu'tunaz zakata wa hum raqiun, Anda mengingat bahwa ini adalah imamku Ali bin Abi Thalib yang diabadikan di Al-Quran. Jadi Anda selalu bersama Ahlul Bait. Dan kalau kita lihat, hampir setiap bulan ada saat-saat kita bersama Ahlul Bait. Jadi sebenarnya kita ini menjadi tamu Allah bukan hanya di bulan Ramadan. Kita di Muharram kita menjadi tamu Al-Husain. Di setiap wiladah dan syahadah itu kita menjadi tamu para imam. Di Ayyam Fatimiyah kita menjadi tamu As-Sayyidah Fatimah. Artinya sebenarnya didesain ini dalam kultur supaya kita tidak pernah berlepas diri dari Ahlul Bait. Fama'akum ma'akum lama aduwikum. Jadi momen-momen syahadah, momen-momen wiladah, momen-momen hari besar, kita mengikat diri kita dengan Ahlul Bait. Fama'akum ma'akum lama aduwikum. Dan ketika Anda bersama Ahlul Bait, Anda bersama kemuliaannya. Anda bersama ketaatan mereka, Anda bersama keikhlasan mereka. Anda bersama perjuangan mereka, pengorbanan mereka, Anda selalu bersama. Jadi Anda tidak mungkin saya bersama Imam Ali, kemudian Anda mengambil orang lain. Tidak pantas. Ketika kita menyadari kebersamaan kita dengan orang-orang suci itu, kita merasa tidak pantas untuk berbuat sesuatu yang buruk. Betapa luar biasanya kita bersama Ahlul Bait. Sahih. Jadi ma'akum lama aduwikum itu kita bisa memastikan diri kita di hari-hari yang kita di hari-hari itu kita mengenang Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, kita menjadi pribadi-pribadi Muhammadi. Ya, di bulan Maulid ya, kita memperingati kelahiran Rasul di sepanjang bulan. Anda menjadi pribadi yang Muhammadi. Di Ayyam Fatimiyah Anda menjadi pribadi yang Fatimi. Di Ayyam Alawiyah Anda menjadi pribadi Alawi. Di Ayyam Hasaniyah Anda menjadi Hasani. Di Ayyam Husainiyah Anda menjadi Husaini. Dan selanjutnya Anda di Ayyam Imam Sajjad ya menjadi As-Sajjad, menjadi Sajjadi, menjadi Baqiri, Ja'fari, Musawi, Radawi, Taqawi, Naqawi, Askari. Dan kita ketika Anda berkata Allahumma ajil li walikal faraj, Anda setiap saat doa untuk kemunculannya, Anda tidak pernah berpisah dengan
Al-Imam Al-Mahdi, Anda setiap hari menjadi Mahdawi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa'ajjil farajahum. Bahkan hari-hari itu terkait dengan para imam. Hari Sabtu terkait dengan maksum siapa, hari Minggu terkait dengan maksum siapa. Artinya memang didesain sedemikian rupa supaya kita tidak pernah berpisah dengan panutan-panutan umat manusia ini. Karena begitu Anda berpisah dari rombongan, Anda akan merugi. Anda ketika keluar dari rombongan manusia-manusia suci, Anda merugi. Kita yang rugi, mereka tidak rugi. Kita yang ingin untuk memastikan bahwa kita jangan sampai berpisah kita. Jadi sebenarnya jalan, kesempatan sudah diberikan kepada kita sebagai anugerah. Di setiap waktu kita bisa bersama Ahlul Bait. Di setiap waktu kita bisa bersama Ar-Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apakah kita mau memanfaatkannya atau tidak? Momen-momen bersama mereka itu kita mau manfaatkan apa enggak? Karenanya di setiap momen kita bersama Ahlul Bait seperti sekarang ini ya, layali al-Muharram, ayyam Husainiyah, ya, layali Husainiyah, kita akan berkata, saya pakai istilah, kita selalu melakukan daftar ulang. Jadi kita daftar ulang menjadi pengikut mereka, karena begitu kita tergelincir, begitu kita berbuat maksiat, begitu kita jauh dari Allah, begitu kita melakukan berbagai macam bentuk kezaliman, secara langsung Anda keluar dari rombongan mereka. Makanya kita melakukan tasjilul asma. Kita berulang-ulang mendaftar ulang nama kita. Aku sekarang bersamamu loh ya. Loh kamu kemana-kemana? Iya ya imam aku. Ya apa? Apa daya? Tergelincir aku. Daftar ulang. Tolong terimon. Ya. Jadi di setiap malam kita daftar ulang. Mendaftarkan nama kita. Imam, izin bersamamu lagi ya. Jadi hati kita itu selalu nyambung dengan imam, terkait dengan imam. Dan ketika terkait dengan imam bukan untuk bangga-banggaan, untuk kesucian, untuk ketaatan, untuk kepatuhan, untuk keikhlasan. Dan karenanya kenapa kok para imam itu kemudian mengatakan bahwa majelis-majelis ini hidupkan, karena majelis ini akan menghidupkan hati Anda. Kalau enggak, hati Anda mati loh. Ya, ini kita masih nyambung dengan pembahasan kemarin ya. Jadi kita berusaha agar hati kita benar-benar bersama mereka. Jadi saat-saat ini adalah saat-saat yang harus pandai kita memanfaatkannya. Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam ketika bertanya kepada para syiahnya, kalian ini kalau duduk-duduk ya, berbincang-bincang bareng, kalian bicarakan kami enggak? Kalian cerita tentang kami enggak? Dibilang, iya kami bercerita tentang kamu wahai imam, tentang kalian wahai para Ahlul Bait. Kata Imam Ja'far, inna tilkal majalis uhibbuha. Kalian duduk-duduk, ngopi bareng, ngerokok bareng, mecel bareng ya, tapi sambil bicarakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Al-Hasan wal Husain dan Ahlul Bait. Tilkal majalis uhibbuha. Ya. Bahkan setiap yang Anda sentuh, bahkan setiap yang Anda konsumsi, dan di saat itu Anda berbicara tentang Ahlul Bait, bumi yang Anda pijak itu akan bergembira bersama majelis Anda. Ya, jangan dikira ini semuanya akan bersyukur kepada Anda. Minuman yang Anda minum, kalau jadi energi kemudian Anda berbicara tentang Ahlul Bait, minuman itu akan berterima kasih, aku diminum oleh Ahlul Wilayah, oleh orang-orang yang menyatakan taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ini ada dalam riwayat, bukan saya karang. Inna tilkal majalis uhibbuha fa ahyu amrona, hidupkan perkara kami. Jadi kalau kamu duduk, bolehlah kamu guyon-guyon dikit, tidak apa-apa, asal jangan berlebihan. Tapi jangan pernah kamu duduk bersama sesama pengikut Ahlul Bait kemudian tidak ada berbicara sedikit tentang Al-Hasan atau Al-Husain atau Ar-Rasul atau Sayyidah Fatimah, cemplang. Ya.
Kalau bahasa Jawanya kudu kalian, cangkolang kepada mereka. Kok ada kalian duduk-duduk tidak bicara sama sekali tentang Ahlul Bait, cangkolang. Anda di rumah, Anda bersama keluarga, Anda bersama teman. Karena itu kan kita ini kan pengikut Ahlul Bait, kita punya tradisi sholawat. Di setiap hal kita sholawat. Kita mau jalan mobil, sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita dapat makanan yang enak, maunya dihidangkan kepada kita makanan yang enak. Sebelum kita makan, kita sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Memang kita berusaha begitu. Kita tidak ingin lepas dengan mereka. Fama'akum ma'akum la ma'a aduwikum. Ini pun ini dalam rangka supaya kita tidak lepas dengan mereka. Kalau tidak ada acara seperti ini, betapa jauhnya kita dengan Ahlul Bait. Acara-acara ini acara yang mendekatkan kita dengan Ahlul Bait. Dan Ahlul Bait adalah manusia-manusia yang disucikan oleh Allah. Jadi betapa beruntungnya kita. Ada kesempatan, ada acara bersama Ahlul Bait. Betapa beruntungnya kita. Nah, sekarang kita akan membahas makna kebersamaan. Sekarang ketika kita bersama Ahlul Bait, maksudnya apa itu? Apakah cuma untuk show of force, untuk menunjukkan bahwa kita punya acara ini, kita punya maktam, kita punya tepuk-tepuk dada, kita punya narasi-narasi duka, kita bisa meneteskan air mata? Apakah untuk itu? Enggak. Ada maknanya itu. Makna al-ma'iyyah. Makna kebersamaan itu harus ada. Kenapa sih kita kok ngotot? Fama'akum ma'akum la ma'aduwikum. Tujuannya ketika Anda bersama Ahlul Bait, berarti Anda bersama kebenaran. Karena Ahlul Bait tidak pernah sekalipun tidak bersama kebenaran. Ma'nal ma'iyyah, ma'i bersama ma'ahlil bait, maksudnya ma'al haq. Dan senantiasa melawan kebatilan. Bersama Ahlul Bait, bersama keadilan, melawan kezaliman. Bersama Ahlul Bait, bersama kejujuran dan ketulusan, melawan dusta dan hoax. Bersama Ahlul Bait, bersama kebaikan dan menyatakan tidak kepada keburukan. Nahnu ma'al khair wala ma'al syarr. Nahnu ma'al ma'ruf dan bukan ma'al munkar. Nahnu ma'at ta'ah dan bukan bersama maksiat. Nahnu ma'at taqwa dan bukan ma'al fujur. Itu maksudnya kita bersama Ahlul Bait. Jadi bersama Ahlul Bait itu bukan cuma kita menyatakan kebersamaan, enggak, kita bersama. Loh, Ahlul Bait itu bersama apa coba? Ternyata Ahlul Bait bersama al-haq, bersama al-ma'ruf, bersama al-khair, bersama at-taqwa, bersama at-ta'ah. Ya, maksudnya kita begitu. Itu namanya Anda ma'iyah beneran. Ma'iyah bil ain ya, bukan dengan hamzah. Ahlul Bait itu senantiasa bersama Tuhan. Ma'iyah rabbaniyah. Dan kalau Anda selalu bersama Ahlul Bait, berarti Anda sama dengan bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang datang kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sifli al-muttaqin." Tolong sifati untuk orang yang bertakwa. Imam Ali sebelum menjelaskan penjelasan yang panjang lebar itu, menjelaskan satu kata, ittaqillah wa ahsin. Ittaqillah wa ahsin. Bertakwalah kepada Allah dan berbuat baiklah. Sederhana, takwa. Kamu patuh kepada Tuhan, berbuat baik. Nak macam-macam. Ittaqillah wa ahsin. Kenapa kok begitu? Yang saya baca ini ayat Al-Quran. Jadi Imam Ali juga menasihati orang itu dengan ayat Al-Quran. Ittaqillah wa ahsin. Kenapa ya Ali? Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allah itu bersama orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Jadi ma'iyah rabbaniyah itu adalah ketakwaan, adalah perbuatan baik. Karenanya Ahlul Bait tidak pernah tidak bertakwa dan tidak pernah tidak berbuat baik. Dan ketika Anda menyatakan diri sebagai pengikut Ahlul Bait, Anda harus pastikan Anda di garis takwa dan di garis ihsan. Begitu Anda keluar dari ketakwaan, keluar dari ihsan, saat itu juga Anda sedang berpisah dengan Ahlul Bait. Meskipun Anda menyatakan nahnu ma'a Ahlul Bait, Anda bohong, Anda berdusta. Kayak kemana itu? Kadzibta.
Ya Amirul Mukminin inni uhibbuk, kadzibta. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, semua peradaban itu berusaha untuk ya sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Semua peradaban itu selalu ingin punya manusia-manusia teladannya, ingin punya model-modelnya, ingin punya hero-heronya, pahlawan-pahlawannya. Tapi setiap peradaban tidak punya pahlawan atau hero yang dari A sampai Z semuanya kebaikan. Ada orang-orang yang di sebelah sininya baik tapi ada keburukan di sini. Ada kemuliaan di bagian ini, ada kehinaan di bagian itu. Mereka tidak pernah punya sosok yang seluruhnya kebaikan. Karenanya mereka terpaksa membuat pahlawan-pahlawan palsu, hero-hero palsu. Makanya kemudian mereka membuat Superman, ya, buat Batman, buat apalah. Pokoknya man-man itu banyak. Tidak punya karena mereka. Jadi mereka terpaksa buat figur fantasi, figur hayalan yang di-create semuanya baik, tidak ada cacatnya, tidak ada kurangnya. Karena mereka tidak punya real hero, itu tidak punya. Dalam sejarah mereka tidak punya manusia yang betul-betul dari A sampai Z seluruhnya kesempurnaan, tidak punya mereka. Mereka tidak punya insan-insan kamil, tidak punya. Sementara kita sebagai pengikut ajaran yang dibawa oleh para nabi dan puncaknya adalah ajaran sempurna yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi, sepanjang sejarah kita punya figur-figur real yang seluruhnya adalah kesucian dan kebaikan. Malam ini kita akan mengambil salah satu hero dari real, ya, bukan fantasi. Ya, kalau fantasi kita bisa meng-create orang dengan berbagai macam hal yang kita hayalkan, ya, hayalan, tidak ada wujud nyatanya. Sementara kita punya hero-hero yang punya wujud nyata. Manusia-manusianya yang pernah ada dalam sejarah dan memang bergelimang kemuliaan dan kesempurnaan. Ma'assalati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Figur itu dalam peristiwa Karbala ini diantaranya adalah Ali Al-Akbar. Siapa? Ali Al-Akbar, putra tertua Al-Husain ibn Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Sosok ini tidak termasuk dalam rangkaian 12 manusia suci. Tidak seperti para imam suci Ahlul Bait alaihimussalam. Tapi dia termasuk manusia yang mampu mensucikan dirinya. Jadi dia maksum bil iktisab, karena dia belum sampai, ya, seperti makom para imam suci Ahlul Bait, sehingga mereka itu maksum bitakwin. Secara kualitas memang manusia-manusia suci itu punya tempat tersendiri, tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Tapi ada orang-orang yang meskipun tidak setinggi para imam suci Ahlul Bait, ada orang-orang seperti Ali Al-Akbar. Dia tidak pernah terjerumus dalam dosa, dalam keburukan, dalam kenistaan, karena beliau menjaga dirinya untuk senantiasa bersama para maksum. Dan semua manusia berpeluang untuk menjadi Ali Al-Akbar. Semuanya berpeluang. Sedemikian luar biasanya Ali Al-Akbar ini, sampai-sampai ketika putra Al-Husain ini memohon izin pertama kali, ya, jadi ketika
dari sahabat-sahabat Al-Husain semuanya sudah gugur dan tinggal Al-Husain dengan keluarganya saja. Dari Bani Hashim yang pertama kali meminta izin kepada Al-Husain untuk tampil berlaga di padang Karbala adalah Aliul Akbar. Al-Husain ketika melihat putranya ini meminta izin, Al-Husain mengatakan apa? Diberikan izin. Yang Husain mengangkat tangannya, Allahumma syhad, ya Allah saksikan. Faqad baraza ilaihim ghulamun, telah maju berlaga seorang ghulam. Ghulam ini belum bisa dikatakan, sudah bukan kanak-kanak, tapi juga belum dewasa betul. Usia antara di bawah 30 tahun. Ya. Ghulamun. Tapi kemudian ada bagian ini yang disampaikan. Ashbahun nasi khalqan. Orang yang paling mirip secara postur. Wajahnya, bentuk matanya, bentuk alisnya, cambangnya, rambutnya, tingginya, warna kulitnya, jari jemarinya, kakinya, ya, posturnya itu, raganya itu mirip Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma syahad faqad baraza ilaihim ghulamun ashbahun nasi khalqan. Jadi secara raga, secara postur tidak ada yang lebih mirip, tanda kutip, dengan Ar-Rasul melebihi Ali Al-Akbar. Bukan hanya posturnya, ya, namanya dia cucu Rasulullah, anak cucu Rasulullah. Kalau seandainya mirip dengan Rasul, secara alami bisa terjadi itu kan, it's okay, no problem. Tapi kan dalam keluarga kan begitu kan, kita ini kadang-kadang ada di antara anak-anak kita atau cucu kita yang kemudian ini paling mirip dengan, entah dengan ayah kita, entah dengan kakek kita. Ya, kemudian setiap kita melihat dia ini, kita pasti ingat kepada orang yang kita kasih, kakek kita, orang tua kita itu. Wah, anak ini mirip banget ya dengan orang tua kita atau dengan kakek kita. Nah, Ali Al-Akbar itu di keluarga Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi setiap kali Ali Al-Akbar tampil, semua orang akan ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking miripnya Ali Al-Akbar dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya posturnya, bukan hanya raut wajahnya, bukan hanya bentuk fisiknya, wa khuluqan, dan perangainya. Perangainya, gayanya Ali Al-Akbar ini mirip Rasulullah. Cara ngomongnya, akhlaknya, ketulusannya. Jadi betul-betul ini cicit ya, yang menggambarkan kakeknya dalam postur dan dalam perangai. Wa mantiqan, ya, dan suaranya. Jadi kalau dia ngomong, semua orang ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di keluarga Ar-Rasul itu kalau pada ingin mendengar kembali suara Rasulullah, Ali Al-Akbar diminta untuk azan. Karena begitu dia azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, semua orang akan meneteskan air mata karena ingat dengan suara merdu Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ketika berlaga, ada penyair-penyair yang kemudian memberikan pujian kepada Ali Al-Akbar. Ya, di antara pujian para penyair itu dikatakan bahwa la yu'thirud dunya ala dinih. Ini putra Al-Husain yang satu ini, dia tidak pernah korbankan agamanya untuk dunia. Kalau sudah pilihannya antara ad-din wa dunya, dia tidak pernah pilih dunia. Dia dengan cepat pilih agama. La yu'thirud dunya ala dinih wala yabi'ul haqqa bil batil, dan dia tidak pernah jual kebenaran dengan kebatilan. Karakter, perangai, sikap, tekad. Jadi ketika kita mengenang Karbala, kita harus mengenang siapa pahlawan-pahlawan real Karbala.
Karbala. Ali Akbar seperti itu, ya kita berusaha semaksimal mungkin seperti Ali Al-Akbar. Kita tidak akan pernah jual agama kita untuk dunia. Kita tidak pernah jual kebenaran untuk kebatilan. Pantang kita, berapapun keuntungan yang kita dapat. Itu namanya Anda bersama Ahlul Bait. Ali Al-Akbar ini ketika kafilah Al-Husain itu berjalan di sebuah tempat, diceritakan Imam Husain sempat sejenak tertidur di atas kudanya. Perjalanan panjang, kita ini kadang jangankan naik kuda. Kalau naik kuda kita mudah tidur. Kita naik mobil bisa tidur. Kita naik motor bisa tidur. Ya, betapa banyak orang terjungkal hanya karena dia tertidur ketika dia naik motor. Betul tidak? Ya. Dan betapa banyak orang yang bawa mobil kemudian terjadi pertemuan antara mobilnya dengan pohon asem hanya karena dia tertidur. Betul kan? Jadi apalagi kuda, perjalanan yang panjang, tertidur itu sangat mungkin. Al-Husain pernah khafiqah, pernah tidur sebentar, kemudian terbangun lagi. Begitu terbangun, Imam Husain langsung berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Walhamdulillahi rabbil alamin. Diulang-ulang 2 atau 3 kali Al-Husain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi disambung dengan walhamdulillahi rabbil alamin. Ali Al-Akbar ini juga diantara tugas Ali Al-Akbar itu, dia selalu menjadi pengawal setia ayahnya Al-Husain. Dia tidak pernah jauh dari Al-Husain. Artinya kalau ada apa-apa mau mengenai ayahnya, dia duluan. Dia pasang badan untuk ayahnya. Karenanya begitu Al-Husain inna lillahi wa inna ilaihi raji'un walhamdulillahi rabbil alamin, yang mendengar pertama kali adalah Ali Al-Akbar, karena dia yang paling dekat dengan ayahnya. Kemudian dia bertanya, ya abatah, wahai ayah, mimma hamidtallah wastarja'ta. Kenapa engkau tiba-tiba begitu bangun dari tidurmu, engkau mengucapkan hamdalah dan kalimat istirja? Ada apa ini? Ya, istirja itu adalah kalimat yang urusannya kembali kepada Tuhan, ya. Jadi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu artinya al-mabda' wal ma'ad. Kenapa sampai ada kata kembali? Karena ada asal. Jadi orang tidak mungkin kembali kecuali pada asalnya. Kita ini dari mana sih? Kita ini bermula apa enggak? Saya tanya lagi ini, kita ini bermula apa tidak? Pasti bermula kan? Kalau kita kembali, bisa kita kembali bukan pada permulaan. Kalau bukan pada permulaan namanya bukan kembali, namanya mengembara. Kembali itu ya kembali ke awal. Ya. Seperti Anda kalau pergi, Anda kalau kembali pulang kemana? Ya ke rumah, kan begitu kan? Jadi kembali itu ketika Anda punya titik awal, Anda kembali ya kembali ke titik awal, namanya kembali itu. Kita dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi rasional. Jadi sebenarnya urusan ma'at itu adalah sesuatu yang rasional, karena kita tidak mungkin kembali kecuali kepada titik awal. Ya dari mana kita akan kembali ke titik itu. Jadi sebenarnya sangat logis ini. Jadi kalimat istirja inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sudah harusnya selesai kita dengan urusan bahwa kita akan kembali kepada Tuhan, selesai. Karena kita tidak mungkin kita tidak kembali kepada titik awal. Namanya kembali ya kembali ke awal. Mimma hamidallah wastarja'ta. Kenapa engkau mengucapkan hamdalah dan istirja? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fa ajabahu alaihi salam. Yang Husain menjawab Ali Al-Akbar, ya bunayya, wahai putraku, inni khafiqtu khafqatan fa anna li farisun ala faras wa huwa yaqul. Aku sempat tertidur sejenak, kemudian ada penunggang kuda, di atas kudanya dia berkata seperti ini. Jadi seakan-akan dia yang Husain tertidur, ada penunggang kuda naik kuda begitu lewat, dan di atas kudanya dia mengucapkan kalimat ini. Apa kalimatnya? Al-qaumu yasirun. Kafilah ini maksudnya kafilah Al-Husain ini, ya, bersama keluarga dekat,
putri-putri Ahlul Bait, para wanita, sahabat-sahabat. Al-qaumu yasirun, kafilah ini berjalan. Wal manaya tasiru ilaihim, dan kematian-kematian mereka juga ibarat burung-burung yang terbang hendak menghinggapi mereka. Jadi sebenarnya ini berjalan sementara ada juga yang mengejar mereka, yaitu kematian mereka. Allahu Akbar. Al-qaumu yasirun wal manaya tasiru ilaihim fa'alimtu. Kemudian Al-Husain membuat kesimpulan, dari mimpi itu aku memahami sesuatu. Fa'alimtu annaha anfusuna nu'iyat ilaina. Aku paham bahwa itu adalah jiwa-jiwa kami yang sebentar lagi kita akan mengalami kematian. Itu adalah kabar kematian untuk kita semua. Pertanyaan tadi itu mimma hamidallah wastarja'ta, dijawab dengan jawaban yang seperti ini oleh Al-Husain kepada Ali Al-Akbar. Kita lihat sekarang apa jawaban Ali Al-Akbar. Faqala Ali Al-Akbar alaihi salam, ya abah, la araqallahu su'an. Wahai ayah, semoga Allah tidak menunjukkan padamu sesuatu yang buruk. La araqallahu su'an, dia tidak mikir dirinya, dia mikir ayahnya. La araqallahu su'an. Alasna alal haq. Perjalanan kita ini, kita di jalan kebenaran atau bagaimana wahai ayah? Yang ditanya itu, alasna alal haq. Faqala alaihi salam, bala walladhi ilaihi marji'ul ibad. Iya, kita di jalan kebenaran, demi zat yang semua hamba akan kembali padanya. Walladhi ilaihi marji'ul ibad. Faqala Ali Al-Akbar alaihi salam. Kemudian Ali Al-Akbar memberikan jawaban ini kepada Al-Husain. Ketika Al-Husain mengatakan bahwa al-qaumu yasirun, ya, wal manaya tasiru ilaihim, dan katanya ini adalah kabar tentang kematian kita. Ali Al-Akbar bertanya, alasna alal haq, awalasna alal haq. Bukankah kita di jalan kebenaran? Al-Husain berkata, iya, demi zat yang semua hamba akan kembali padanya, kita di jalan kebenaran. Ali Al-Akbar memberikan jawaban ini. Fa innana idzan la nubali. Kalau gitu, tidak peduli wahai ayah. Aku tidak peduli. Tidak peduli apa? Annamuta muhiqqin. Untuk kita semua ini mati sementara kita di jalan kebenaran, tidak masalah. Annamuta muhiqqin. Di kesempatan lain ada riwayat yang mengatakan, kalau begitu aku tidak peduli apakah kita yang akan mendatangi kematian atau kematian akan mendatangi kita. It's okay, no problem. Pokoknya kita di jalan kebenaran. Ya. Jadi pelajarannya itu, urusan Anda nanti hidup atau mati itu tidak penting itu. Anda mau mati mau hidup, yang penting Anda ini loh di jalan kebenaran atau enggak. Kalau Anda hidup di jalan kebatilan, rugi Anda. Apalagi kalau Anda mati di jalan kebatilan, lebih rugi lagi. Anda hidup di jalan kebatilan, rugi. Ya. Tapi kalau Anda hidup atau mati di jalan kebenaran, keduanya adalah keberuntungan. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajjil farajahum. Ini adalah pahlawan-pahlawan yang real, manusia-manusia yang real. Pernah ada seorang dalam usia di bawah 30 tahun, riwayat mengatakan Ali Al-Akbar pada saat itu antara 25 atau 28 tahun. Ada memang orang yang seperti ini, ketika dikabarkan padanya kematian, yang dia tanya bukan, ada apa kok sampai kita mati? Apa yang akan kita alami? Enggak. Yang ditanyakan, kita ini loh di jalan kebenaran atau enggak? Kalau jalan kebenaran enggak peduli mau mati atau enggak mati, enggak masalah. Mau kita yang mendatangi kematian atau kematian yang mendatangi kita, no problem. Ternyata ada pribadi yang real seperti ini dalam sejarah Islam, dalam sejarah risalah Islam. Kalau kita mau lebih jauh menguak pribadi Ali Al-Akbar, ya, ternyata ya, Ali Al-Akbar ini kita lihat ya, dia dari ayah dia adalah putra Al-Husain. Husain itu putra Imam Ali putra putra Abu Thalib ya.
Jadi Abu Thalib punya anak Imam Ali menikah dengan Sayyidah Fatimah Az-Zahra, dapat Al-Husain punya anak Ali Al-Akbar. Ibunya Ali Al-Akbar itu kita semua tahu kan As-Sayyidah Laila, ya kan? Sayyidah Laila. Kemarin ketika cerita tentang Ali Al-Akbar kan kita sebut nama ibunya kan, Laila. Itu binti Abi Murrah bin Urwa bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Dari ayah dia binti Abi Murrah. Ibunya Laila itu namanya Maimunah. Jadi ibunya Laila itu siapa? Namanya Maimunah. Maimunah ini putri Abu Sufyan. Jadi Laila ini ponakannya Muawiyah. Muawiyah itu kholnya siapa? Laila. Yazid berarti sepupunya Laila. Berarti Ali Al-Akbar ponakan misalnya Yazid, ya. Di padang Karbala orang-orang Yazid memberikan tawaran ini kepada Ali Al-Akbar karena dianggap engkau bukan orang lain, engkau bagian dari kami. Ya, kamu ini ponakannya Yazid, ponakannya Amir. Alaihi la'inullah. Naam. Di padang Karbala ada cerita seperti ini. Bahwa salah seorang dari tentara Yazid itu diutus untuk menemui Ali Al-Akbar. Dan dikatakan innalaka qarabah min amiril mu'minin Yazid min jihati ummik. Kamu punya kekerabatan dari arah ibumu dengan Yazid. Wa nahnu nurid an nar'ar rahim fa in syi'ta amanna. Dan kita ingin menjaga hubungan silaturahim ini, hubungan kekeluargaan ini. Kalau kamu mau, kami akan memberikan kamu aman. Jadi kamu tidak tersentuh, aman kamu. Kamu tidak akan diperangi di padang Karbala. Kalau kamu mau. Kita lihat ini Ali Al-Akbar ini. Di saat seperti itu, dua pasukan yang tidak berimbang diberi tawaran keamanan. Artinya dia bisa keluar dari padang Karbala dalam keadaan selamat. Kita lihat jawabannya. Dia dengan cepat menjawab, kamu mau memberikan keamanan aku lantaran aku ini ponakan misalnya Yazid dan ibuku sepupu Yazid alaihi la'inullah. Kata Ali Al-Akbar, inna qarabata Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ahaqqu an tur'a, ahaqqu an tar'a atau an tur'a. Kekerabatan dengan Rasulullah itu lebih layak, lebih berhak untuk dijaga atau untuk kamu jaga. Dan tidak peduli dengan tawaran keamanan itu, dia langsung menghajar ya, dan menerobos pasukan musuh, memerangi mereka. Thumma hajama 'alal jais al-muadi wa huwa yartajiz syi'ran, sambil dia membuat rajas ini ya, syair rajas ini. Ana Ali ibnul Husain ibn Ali. Dia tidak pernah bangga dengan kaitannya dengan Yazid ataupun Muawiyah ataupun Abu Sufyan alaihi la'inullah. Meskipun kenyataannya dia dari belah ibu ada keturunan ya, ada keterkaitan dengan Abu Sufyan, dengan Muawiyah, dengan Yazid. Ana Ali ibnul Husain ibnu Ali, nahnu wa baitullah aula bin nabi, tallah la yahkumu fina ibnu da'i. Nah, mungkin akan memerintah kita anak da'i, maksudnya anak haram ini. Adrib bisayfi uhami an abi, aku akan pukulkan pedangku ini dan aku akan membela ayahku. Darba ghulamin hashimiyyin alawi, ya, pukulan pedang seorang pemuda Hashimi Alawi. Dan dia berlaga hingga akhirnya dia kehausan dan terjadilah apa yang terjadi hingga beliau mengalami syahadah. Nah, sebelum mengalami syahadah, dia sempat
datang kepada ayahnya. Dia berkata, ya Abah, ini musuh-musuh ini ringan bagiku. Masalahnya aku haus, al-atash. Masalahnya cuma aku haus, karena seandainya ada air seteguk dua teguk, aku bisa melanjutkan, aku bisa memetik kembali kepala-kepala para durjana itu. Al-Husain memberikan jawaban ini. Fayaqulu lahul Husain alaihi salam, isbir habibi, sabar wahai kekasihku, wahai putraku. Fa innaka la tumsi, engkau tidak akan masuk, tidak sampai masuk sore hari, hatta yaskiya jadduka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bikasih. Kamu tidak sampai sore nanti, kamu akan mendapatkan tegukan dari cawan yang akan dipersembahkan oleh kakekmu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan ketika akhirnya dalam lanjutan laganya beliau gugur sebagai syahid, Al-Husain kemudian mendatangi jasad Ali Al-Akbar dan berkata, qatalallahu qauman qataluk ya bunayya, semoga Allah membinasakan kaum yang membunuhmu wahai putraku. Ma ajra'ahum 'alar rahman, betapa beraninya mereka kepada Tuhan. Wa ala intihaki hormati Rasulillah, dan bagaimana mereka mengizinkan diri mereka untuk menginjak-injak kehormatan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Dan Al-Husain hanya bisa berpisah dengan anaknya dengan derayan air mata. Ini adalah pahlawan-pahlawan real dalam sejarah perjuangan Ar-Rasul dan keluarga sucinya alaihi wassalam. Nah, ketika kita mengatakan fama'akum ma'akum lama aduwikum, kita ingin meniru mereka dalam seluruh perangai mereka, dalam seluruh hal yang menjadikan mereka berjuang. Mereka berjuang untuk apa? Mereka mau mati untuk apa? Ukurannya adalah al-haq wal batil. Kalau mereka sudah di jalan kebenaran, mereka tidak peduli apapun taruhannya, karena mereka punya keyakinan bahwa ketika kami gugur di jalan kebenaran, maka kami akan meraih kebahagiaan yang abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alayka ya Aba Abdullah. Assalamu alayka wa alal arwahi allati hallat bifina'ik. Alaikum minna jami'an salamullahi abadan ma baqina wa baqiyal lailu wan nahar wa la ja'alahu Allah akhiral ahdi minna li ziyaratikum. Assalamu alal Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم ثم العفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.